Ada faktor. Yang terakhir, ada nggak ini yang kasus kaburan karena pengen hidup bebas? Banyak. Karena Itu jujur, jawabannya banyak. karena jujur itu Gila. semua dimulai dari komunikasi. Itulah kebanyakan. Saya ngalamin Kang Iday, ketika saya di Sarikah 21 orang turun lewat jendela depan mata saya. Posisi saya satu kamar di situ. Maaf ya, jadi cerita ini ya. Apapun pekerjaan kalian, Ya. apapun pekerjaan kalian, tolong jaga nama baik negara kita. Oke. Apapun pekerjaannya itu, ya itu karena balik lagi sama jadi kalian gitu kan. Tetaplah di jalurnya, walaupun kalian menjadi Status ilegal. Ya status ilegal, tetaplah di jalurnya gitu. Itu manusiawi lah. Kalau dari saya yang TKI, TKW kaburan, keep money, oke, kumpulin uang sebanyak mungkin karena kalian tidak tahu nasib kalian masih stay di sini atau dijemput 911 kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng saya Ida Adventure. Hari ini kita masih dengan Nona Flowers dan juga Davindra. Hai. Aduh, seru banget. Heboh ya. Di part 2 ini kita berbicara tentang TKW, tentunya yang ilegal dan non ilegal. Karena itu menjadi perbincangan hangat terus sih Ya, di kalangan. kontroversi. Iya, bener banget. Tepat. Apalagi yang kontroversi itu yang ilegal. Apa ya? Banyak yang ilegal itu dicap Iya. dengan TKW yang buruk lah istilahnya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu pada ini, mungkin pada Teteh ya. Karena banyak sekali kan kenalan orang yang berstatus ilegal. Kenapa banyak TKW Indonesia yang memilih untuk kabur dari majikannya itu? Berbagai macam faktor yang aku bisa bilang, dan mereka tidak mungkin menjadi seorang TKW ilegal tanpa sebab. Begitu. Pasti ada sebabnya. Dan bisa berbagai faktor untuk menjadi penyebab itu. Oke. Entah mungkin ada permasalahan dengan majikan, atau tidak mungkin digaji, atau mungkin yaitu tadi yang seperti kita pembahasan pertama, mental. Tidak cukup mental untuk terkurung 2 tahun di rumah dengan satu rumah dan nggak bisa kemana-mana, itu Iya. susah. Mental itu yang kuat tuh mesti kita siap mental sebelum pergi ke Saudi itu. Apalagi non ya yang nggak pernah punya pengalaman. Nah itu 3 faktor itu aja yang sering banyak terjadi di luar itu. Ya, yang sering banyak biasanya 3 faktor tadi kan. Iya. Maksudnya seperti apa itu? Ya, Apa ya. aja gitu? Apa aja yang secara detailnya sehingga dia memilih untuk kabur Ya, dari majikan? banyak sih yang sampai sharing sama aku tuh ya ke satu nggak digaji Nggak berbulan-bulan. digaji. Tapi kan itu bukan salah majikan. Kebanyakan itu mereka udah bayar cash ke Sarikah. Oke. Cuma terus? dari Sarikah itu yang biasanya telat ngasih. Kadang ya mungkin kurang. Itu dari Sarikah biasanya. Karena nggak mungkin sampai majikan itu nggak bayar ke Sarikah. Otomatis sudah ada tagihan. Begitu. Oke. Jadi kalau misalkan contohnya majikan sewa kita 3 bulan, mereka full bayar 3 bulan. Nggak bisa mereka bayar 1 bulan 1 bulan. Itu otomatis gaji mereka sudah ada di Sarikah. Kedua, yaitu perlakuan majikan. Perlakuan majikan itu sih yang menjadi kontroversi. Iya. Perlakuan majikan. Mungkin kalau sekarang tidak kayak dulu ya. Dulu banyak sekali pelecehan gitu ya. Mungkin sekarang sudah turun angkanya. Kalau menurut saya Alhamdulillah pribadi sudah mulai menurun karena memang sedikit demi sedikit di Saudi ini sudah mulai terbuka ya, open minded person gitu. Nggak yang baduk banget lah gitu, nggak yang Oke, tertutup oke. banget kayak dulu. Iya. Itu loh. Kekerasan ya, maksudnya ya? kekerasan. Entah itu secara psikis atau mental itu udah mulai berkurang. Dari situ Ya. Dari situlah masih ada yang keinginan untuk kabur. Yang ketiga ini nih, mental. betul. Ketika kamu jadi TKW dan pembantu rumah tangga yang kamu diwajibkan tinggal 24 jam dalam rumah, tidak diperbolehkan bertemu siapapun, untuk kita orang Indonesia itu susah beradaptasi, apalagi yang non, yang biasa pergi kemana ngelihat apa, Iya. itu kayaknya batin, pergolakan batin. Berarti benar-benar harus siap. Mentalnya di situ. Itu 3 faktor itu yang sering terjadi alasannya. Lalu ada nggak kasus yang pelecehan seksual? Saya waktu saya bekerja di Sarikah, saya pernah nanganin kasus itu. Oh iya. Banyak juga kan? Banyak juga. Tapi permasalahannya di sini itu yang jadi kendala bahasa. Ketika kita ingin mengadukan permasalahan itu, jadi kurang tersampaikan.
tidak Tapi tahu itu ada masalahnya faktor apa. itu nggak sih? Maksudnya gini, Mas Didi kan juga nanyanya kurang detail ya. Iya, maksudnya. Pelecehan seksual kan? Iya, Ya. karena itu banyak banget Iya, terdengar di itu netizen bisa, Indonesia. bisa dari majikannya atau TKW-nya yang Tulisan kegagalan. sendiri. Iya kayak gitu. Biasanya ada ya dua faktor itu, nggak mungkin ya kecil ya. Kecil kemungkinan kalau terjadi apa sih yang membuka jalan, Iya. kecil kemungkinan kalau dari TKW kalau menurut saya. Oke. Kalau menurut saya, karena jujur orang kita itu Niat. disenangi Disenangi orang disenangi oleh- sini, oke. gitu kan, secara Look. fisik, secara kulit, Oke. dikagumi lah sama orang Sah. sini, even without makeup gitu, walaupun tidak dengan makeup gitu. Penasaran aja kalau orang sini, tapi secara apa sih namanya? Tingkatan. Secara kasus sekarang itu udah mulai menurun, nggak seperti beberapa tahun yang lalu, 5 tahun lalu, 10 Iya. tahun lalu. Kayaknya kasus Banyak ke pelecehan seksual sekarang itu enggak berkurang banyak. berkurang Berkurang. banget gitu, berkurang banget gitu. Dan itulah rata-rata terjadi pelecehan seksual itu ya kalau nemuin majikannya emang benar-benar itulah sakit gitu Iya. istilahnya. Dan memang kalau ada pelecehan itu ya lebih baik untuk memilih kabur kalau memang majikannya tetap Nah, seperti itu jawabannya kamu pertanyaan Ini, tadi kamu. Nah, itu jawabannya di situ Nih, kayak gitu. satu kasusnya kenapa mereka kabur? Karena kebanyakan dari syarikah itu tidak membantu. Seperti kasus yang pernah saya Iya, iya, temuin. Seperti kasus yang pernah saya temuin, mungkin ya orangnya anaknya nonton di sini, dia sampai patah kakinya karena didorong ke kamar mandi waktu itu. Dia coba bilang ke syarikah untuk minta dijemput dan tidak ada tanggapan. Sampai dia kabur, ditolong polisi dan diantar ke syarikah. Dan apa tanggapan dari syarikah? Mereka nggak percaya, syarikat tetap tidak percaya. karena mungkin ada lebih dari Power of money Iya. Iya ya. di situ, itulah. Dan dari situ ngerasa di syarikah tidak terlindungi, mereka kabur lagi dari majikan yang baru. Itulah kebanyakan. Saya ngalamin Kang Idai, ketika saya di syarikah 21 orang turun lewat jendela depan mata saya. Posisi saya satu kamar di situ. Maaf ya, jadi ceritanya mungkin terlalu panjang. Kan? Saya nyeritain aja di sini. Posisinya mereka akan dikirim ke Algasim dengan saya. Saya di situ tidur. Saya nggak dengar cerita mereka mau kabur atau apa, nggak dengar sama sekali. Mereka kabur diuntun dong itu Iya. apa spray dari lantai 4. Gila, ini kayak sinetron ya. Itu Ini bukan kata orang ya, ini bukan pemirsa. sinetron ya. Ini real. Ini real. saya ngalamin, dan mungkin ada beberapa seangkatan sama saya di syarikah saya pasti tahu cerita ini. Sampai ada yang patah kakinya, ada yang bocor kepalanya. Dan mereka ditolongin sama supir taksi dan dibawa ke KJRI. Di situ negosiasi lagi dari syarikah. Kamu mau pulang apa mau di sini? Mereka tetap pengen pulang. Karena jujur, perlakuan dari syarikah saya tidak bagus. Sampai istilahnya ada yang sakit gigi aja dibilangnya kanker mulut, sampai dicabut giginya semua. Ada yang gatel-gatel katanya itu AIDS, nular. Banyak lah. Corona. Iya. Banyak ceritanya. Positif banget. Jadi aku tuh banyak cerita kalau soal syarikah itu. Oh, berarti status kaburan itu ya memang kayak gitu ya. Iya, Nah, ada banyak faktornya. faktor. Ada faktor. Yang terakhir ada nggak ini yang kasus kaburan karena pengen hidup bebas? Banyak. Banyak. Karena Itu jujur, jawabannya banyak. karena jujur itu Gila. semua dimulai dari komunikasi. Mm-mm. Kayak sering lihat TikTok mungkin, Iya. kamu enak, kamu kerja di mana? Aku pengen dong kabur, banyak. Jujur ya, saya TikToker resmi. Saya tidak pernah menganjurkan kepada siapapun untuk kabur. Karena jujur guys, hidup di luar itu keras. Yang ke satu uang, Apalagi jeda ya. Iya, jeda. betul, jeda. Itu hidup kalian mahal, hidup di luar itu. Belum mikirin bayar rumah, bayar listrik, bayar net. Tidak enak. Lebih kayak enakan zaman jadi Amerika. Tapi kan Jadi- katanya kaburan itu gajinya wow. Emang gaji gede. gede. Tapi gali Betul. lubang tutup lubang. Iya kayak gitu. Biaya kita mahal. Biaya Mendingan kita kalian jujur tuh aja resmi mahal, ya kan. iya. Kalau resmi udah anteng gaji segitu bersih. Saya Kalau bicara kita- netral di sini. Saya tidak mendukung kekaburan, saya tidak mendukung Iya. ke yang resmi. Karena saya pun pernah ngalamin menjadi orang resmi. Saya bicara netral di sini. Sebaiknya untuk kalian yang masih berpikiran untuk kabur, jangan. Pikirkan lagi. Iya, Dipikirin maksudnya lagi. Kasihan ya. Banyak sih, Kasihan. banyak yang ingin kabur yang mesen ke Iya. inbox saya juga. Akhirnya saya pengen keluar dari ini, katanya nggak bebas lah, Iya. beginilah kerjaan banyak. Jadi kalau mau kabur, kalian harus ingat lagi dong. Kembali lagi ke Perjuangannya. perjuangan kamu di Ibarat waktu di datang ke sini. penampungan, ibarat kayak gitu. Kamu harus ingat kamu itu
datang ke Saudi itu mau bebas atau mau Tujuannya kerja? apa? Tapi dia bilangnya gini, saya kerja itu rumahnya gede banget Iya. apa gitu. Resiko. Resiko, emang kita mau kerja. Iya, kita itu digaji. Makanya balik lagi tidak ada pendidikan dasar dari Indonesianya. Tidak ada pemberitahuan di Indonesia nih rumah di Saudi itu iya. tidak sama dengan Indonesia. Lu nanti di Saudi tahu nggak? Lu bakal nyuci rumah. Berarti ini kembali ke PT yang harus Iya, memberitahukan sebelumnya. makanya. Tapi kenapa PT sendiri memberatkan di Diiming-imingi. kontraknya itu Ini, memberatkan iya. loh. Di Iya. kontrak itu memberatkan kita. Dia bilang gini, kalau kamu keluar dari pekerjaan tidak pada tanggal yang ditentukan, habis kontrak istilahnya, didenda 40 juta. Ada kontrak tertulis di situ. Di atas materai. Kenapa? Dan ketika kita punya komplain, mereka angkat tangan. Oke. Masih punya loh gua kontraknya itu. Jadi jadilah TKI TKW yang Yang cerdas, baik, yang cerdas. cermat kayak gitu. Kalau kalian mau hidup mewah seperti kita, kerja Kerja keras. keras. Kalian lihat video-video kita kan cuma berapa detik doang kan, Iya. tapi kalian nggak tahu Nggak tahu. kehidupan Dari kita bangun di tidur luarnya. sampai ini nggak tahu. Iya, nggak tahu perjuangan kita sampai stuck di sini itu Di kalian posisi nggak ini tuh tahu. sulit. Kita Posisinya pernah sangat ngalamin sulit juga. Jadi jangan sampai kalian itu tertipu fata morgana yang kalian lihat depan mata di layar kaca gitu loh. Bagus. Iya. Mewah. Iya. Iya. Kalau Tapi mewah, perjuangannya nggak tahu ya. Nggak perjuangannya tahu. untuk mendapatkan kemewahan itu kita Iya. mah. Sampai numpang di rumah Iya, orang, pernah numpang sampai juga kita toh. minta kerjaan, itu sulit. Tapi kan rata-rata yang diposting itu pasti yang terbaik. Iya, dong. yang terbaik pasti yang terbaik. Iya. Kita juga memposting itu juga nggak asal-asalan, kita juga mempostingnya juga berapa edit Anda kalau kena kipas angin? Nggak ada, asal yang masuk angin gue. Jadilah smart people ya. Iya betul. Iya, iya, benar, Jadilah benar. TKI, TKW itu. Jangan karena lihat di Facebook, enak banget Iya. nih, bisa di sinilah, bisa keluar, bisa ini. Itu adalah bonus. Buat saya itu bonus. Bonus. Jadi Perjalanan. kita pun capek kerja, otak kita kadang lelah untuk berpikir ya. Refreshingnya kita tuh itu gitu. Cara kita istilahnya buat kita cari relax tuh kayak gitu ya. Kalau pesan-pesan buat saya itu ya, jadilah TKI TKW yang mandiri. Ingat tujuan kamu ke Saudi apa. Terus nikmati pekerjaan kamu, cintai pekerjaan kamu, ya kan? Kalian keluar dari negara kita dengan kepala tertunduk, ya kan? Kamu pulang harus dengan kepala tegap. Ini loh hasil saya di Saudi. Mantap. Jangan sampai kamu pulang ke Indonesia Bawa anak. hilang tangannya, bawa anak, berangkat satu pulang dua, jangan kayak gitu. Jangan, Tunjukkan di Indonesia, gitu. Oh ini loh saya pulang dari Saudi kayak gitu. Oke, Paham? kembali ke perkataan Track. tadi, Dari kalau ke track. kembali ke laptop. Mundur ya. Oke minum dulu biar Alisa. agak panas ya. Iya, iya. Sekarang udah mulai panas. Udah mulai Tapi direm ya. Hampir Pak. Ini nih, tadi kan jawaban Mas Dapindra yang saya tanyakan adalah banyak yang TKW kaburan yang ingin hidup bebas. Ya. Dan memang itu benar ada yang Banyak. seperti Ada. itu. Banyak. Bukan Sehingga banyak TKW kaburan yang kecap nggak baik. Nggak baik. Mungkin gini ya, mereka berpikirannya gini. Lu di Arab ya, kok lu nggak pakai kerudung? Nah, itu itu. aja udah nggak benar kan? Oke. Itu aja udah nggak benar. Lu kok di Arab bisa sih keluyuran ngobrol sama laki-laki? Itu aja udah jadi nggak benar. Ya. Dan dari situlah timbul akar-akarnya, batang-batangnya bercabang ke yang lain. Dari situ mungkin. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka melihat bahwa memang kehidupan di sini tuh sekarang seperti itu. Nggak hanya kita aja yang orang Asia, bahkan orang Saudinya pun keluar sekarang udah nggak pakai Iya, kebaya. udah ada gitu. peraturan Udah tersendiri bebas sekarang. lah, sedikit demi sedikit udah bebas gitu. Jadi kalian kebanyakan menilai kita itu hanya dari luarnya aja. Don't judge book by the cover gitu kan? Sah. Ada peribahasa seperti itu. Terakhir, pesan-pesan bagi Teteh dan juga Dapindra. Bagaimana nih untuk seorang TKW yang sudah terlanjur jadi kaburan? Apa pesan-pesannya untuk menjadi TKW kaburan? Supaya tidak orang-orang itu tidak memandang sebelah mata. Itu dulu ya. Tujuannya apa dan tetaplah di track kalian seperti itu gitu loh. Dengan apapun penampilan kalian, apapun pekerjaan kalian, jagalah nama baik negara Indonesia itu aja gitu guys. Jadi tetap di tracknya, tetap di jalurnya. Kita stop kontroversi tentang ilegal dan non ilegal karena kita sama. Kita pernah menjadi orang resmi juga dan mungkin orang resmi berkeinginan untuk jadi tidak resmi seperti itu. Itu manusiawi lah. Kalau dari saya yang TKI TKW kaburan, keep money,
Oke, kumpulin uang sebanyak mungkin karena kalian tidak tahu nasib kalian masih stay di sini atau dijemput 911 kayak gitu. Jadi kumpulin uang sedikit sebanyak apapun, kumpulin uang ke Indonesia, transfer kalian ketika kalian pulang kalian punya Udah hasil. ada hadiah, udah ada Tapi uangnya. dengan catatan juga kalian harus punya orang yang megang Bisa uang dipercaya. kalian, bisa dipercaya. Keluarga tidak memandang uang, ya kan? Uang itu Nggak ada istilahnya nggak ada saudara. istilah. Jadi yang namanya saudara aja bisa jadi musuh Habisin kalau masalah uang. uang. Iya, benar. Iya kan? Yang kedua, jangan percaya sama orang lain. Di Saudi jangan percaya sama orang lain. Even teman dekat. Even teman dekat juga kayak gitu. Kita hidup di Iya, sini berdiri kaki sendiri. Iya. Prinsip Jangan kita terganggu. berdua kayak gitu. Walaupun kita berteman dekat, Iya. tapi kita nggak pernah tahu permasalahan masing-masing itu seperti apa. Keep sendiri-sendiri gitu. Jadi kita berteman, bisa kita berteman. Karena hati-hati But I sudah have itu time. I have saling time. tusuk-menusuk. Tapi kita punya waktu quality Quality time. time. Quality time kayak sebagai gitu. teman. Ada waktunya kita Ya, juga. ada waktunya kita kerja, Nangis-nangis juga Nangis-nangis ada. Pokoknya intinya kayak gitu. Kumpulin uang sebanyak mungkin karena kita tidak tahu nasib kita di Saudi itu kayak apa. Kalau kata saya sih itu aja, kumpulin uang. Karena kita tujuan ke Saudi itu nyari uang, bukan nyari buat kebebasan. Cari kebebasan tuh nanti. nanti. Nanti lagi. Kalau kalian udah kaya seperti Oh iya, saya. dan satu lagi. Jangan berat sama laki-laki. Iya. Ya, khususnya untuk para TKW yang Ya. kebanyakan gini, mereka kabur dan akhirnya memutuskan untuk nikah, rata-rata mereka nggak mau kerja. Ingat, balik lagi tujuan awal keluarga kalian di rumah nunggu transferan, bukan nunggu buah hati yang kalian kasih. Jadi tolong sekalian, buat kalian, walaupun kalian punya pasangan atau siapapun di sini, ingat tujuan untuk kalian itu datang ke sini buat kerja, gitu. Bukan untuk tiduran di rumah, nunggu dikasih uang. Kerja. Kerja. Dan keep money. Iya. Ayo. Semangat ya. Thank you so much Davendra, Teh Nona, thank you so much. Oke, terima kasih buat kalian semuanya juga yang sudah ngikutin bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikToknya Davendra. dan juga Nona Flowers. Nona Flowers. Alatul, nggak pakai underscore ya, Jangan, Nona Flowers. Nona Flowers. Nah. Oke, thank you so much. Terima kasih. Sekali lagi saya pamit. Ida Bencur, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Aduh, seru banget. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi.